Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmi Amulia Fitri dari SMA 5 Bangku Pusako Rokan Hilir, Riau. Nah, anandaku, pada kali ini kita akan bahas materi turunan fungsi. Nah, ini adalah bab baru ya dari bab-bab sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ini kita akan bahas mengenai turunan fungsi. Nah, pada bab limit kemarin Ibu juga sudah jelaskan bahwa salah satu kaitannya limit itu adalah dengan diferensial atau turunan fungsi serta integral atau integrasi ya. Nah, kali ini kita akan bahas turunan fungsi. Sebelum itu, bagaimana kabar anandaku semua? Baik, alhamdulillah. Semoga dimanapun anandaku berada, anandaku selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, anandaku, jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Nora Roberts. Nah, anandaku, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengamati dan menyebutkan contoh penggunaan konsep turunan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, lalu menemukan konsep limit fungsi untuk menemukan turunan suatu fungsi dengan benar. Nah, kenal dengan Isaac Barrow. Isaac Barrow yang mula-mula memunculkan gagasan yang bermuara pada teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus adalah pernyataan yang menyatakan bahwa dua operasi utama kalkulus adalah diferensial dan integral. Jadi yang merupakan operasi yang saling inverse. Jadi pertama kita akan bahas turunan. Turunan itu ketika kita inversekan itu adalah inversenya di integral. Nah, konsep dasar turunan yaitu erat kaitannya dengan masalah laju perubahan suatu fungsi atau perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak. Nah, laju perubahan kecepatan yang mudah kita pahami adalah perubahan kecepatan sebuah bola yang akan dilempar vertikal ke atas. Pada saat naik, kecepatan bola semakin berkurang dan kecepatannya akan nol ketika bola sampai pada titik tertinggi. Sementara itu, pada saat turun, kecepatan bola akan semakin bertambah. Nah, kecepatan benda pada saat T ditentukan sebagai laju perubahan jarak terhadap waktu dan ditulis sebagai kecepatan benda pada saat T itu ditentukan sebagai laju perubahan jarak terhadap waktu ya. T menyatakan waktu dan dapat ditulis sebagai berikut. Limit H menuju 0, berarti kecepatannya itu kan tadi dibilang semakin dia dilempar ke atas ya kan. Pas dia udah nyampe titik 0, maksudnya dia udah nyampe titik tertingginya, dia akan kembali ke bawah dengan kecepatan yang bertambah kan gitu. Jadi H menuju 0 sampai 0 gitu. Maka dibuat rumusnya Ft tambah H kurang Ft per H. Lalu kecepatan benda pada saat T waktu dengan Ft-nya 8T kuadrat. Nah, diberikan dia kecepatannya itu Ft-nya 8T kuadrat. Maka kita bisa ganti T tambah H ini, maaf, kan 8T kuadrat, maka T ini, kan tadi fungsi T ini ya. Sekarang dia fungsi T tambah H, berarti diganti T ini dengan T tambah H yang dikuadratkan, dikurang 8T kuadrat dapat dari Ft-nya ya, per H. Lalu kita selesaikan, ini kita kalikan dulu ya T tambah H-nya. Kita kalikan dulu. Yang ini dikalikan dulu. T tambah H dikuadratkan jadinya T kuadrat tambah 2 tambah H tambah H kuadrat. T kuadrat tambah 2TH tambah H kuadrat ya, dikurang 8T kuadrat. Lalu ini kan 8 ini dikalikan ke dalam, 8 kali T kuadrat, 8 kali 2 tambah H, 8 kali T kuadrat. Sehingga dapat 18TH tambah 8H kuadrat. 8T kuadrat ini, yang ini itu kan sama dengan yang ini min 8T kuadrat, maka 8T kuadrat dikurang 8T kuadrat sama dengan 0, sehingga jadi 8TH tambah 8H kuadrat per H. Lalu ini kan kedua-duanya punya H nih, maka bisa kita keluarkan, ini hanya ada 1 dan ini hanya ada 2, jadi bisa kita keluarkan. Ketika H nya udah dikeluarin,
maka tinggal 16T ya kan, 16T. Ketika yang hanya satu udah dikeluarin, berarti kan hanya tinggal satu, dia kan hanya dua nih, tinggal hanya satu, 8H. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita coret ini H dengan H, maka tinggal jadinya 16T tambah 8H. Nah lalu disubstitusikan si H nya sama dengan 0 ini H ini kan H merujuk 0, substitusikan ke sini, maka jadinya 16T tambah 8 kali 0, hasilnya 16T. Nah begitu. Bagaimana? Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Kita lanjut. Nah jadi kecepatan benda pada saat T sama dengan 2, berarti tinggal kita ganti. Kita ganti T nya dengan 2, 16 kali 2 sama dengan 32 meter per detik. Oke. Nah apa sih kaitan limit dengan turunan? Nah kaitannya adalah sebagai berikut. Ketika kan turunan itu disebut dengan aksen ya, f aksen x sama dengan limit h menuju 0, maka fx tambah h kurang fx per h yang nilai limit yang sudah kita cari tadi. Berarti itu sama dengan turunan. Nah turunan dari fungsi f adalah f aksen, sedemikian sehingga nilai fungsi ini untuk setiap x dalam daerah definisi dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi yang kita kerjakan tadi itu adalah turunannya. Kita coba contoh bagaimana f aksen x dari setiap fungsi berikut. Nah fx nya kan 10x tambah 5, maka kan rumusnya f aksen x limit h menuju 0, ini selalu menuju 0 ya, fx tambah h kurang fx. Nah ini dia kan 10x ya, 10x tambah 5, berarti si x ini diganti dengan x tambah h, berarti 10 kali x tambah h tambah 5 dikurang fx. Fx nya apa? 10x tambah 5. Jadi mau di sini. Jadi kita tuh yang pertama itu mengganti, kita coba lihat lagi. Pertama tuh kita mengganti dia kan 10x. Ini 10x, 10x. X ini diganti jadi x tambah h. Makanya 10x tambah h tambah 5. 5 jangan dilupain ya, tambah 5. Lalu dikurang dalam kurung fx. Fx-nya apa tadi? Ini semua fx-nya. Nah, maka 10x tambah 5. Nah, lalu kita kalikan ke dalam ya, sama yang seperti saya bilang tadi, kalikan dulu ke dalam. 10 kali x, 10 kali h, ya. Berarti 10x tambah 10h tambah 5. 10 nggak dikalikan dengan 5 ya, karena sudah berbeda. Tidak dikalikan. Berarti 10x tambah 10h tambah 5. Lalu yang minus ini dikalikan juga ke dalam. Min 10x, min kali positif 5, min 5. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita lihat 10x dengan min 10x itu bisa habis ya, jadinya 0, sehingga jadinya ini 10h tambah 5 dengan min 5 juga habis, jadinya 10x kurang 10x 0, 5 kurang 5 0, tinggal 10h per h. Lalu ini bisa kita coret, hanya bisa kita coret, tinggal limit f aksennya adalah 10. Nah begitulah cara mengerjakan turunan menggunakan limit fungsi. Sampai di sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Kita lanjut ke, nah ini latihannya. Berarti sudah 2 contoh yang saya berikan. Ini ada latihan. Berarti anandaku gunakan rumus yang f aksen ya, f aksen x, aksen x, aksen x sama dengan limit h menuju 0 ya, selalu dia menuju 0 karena kan titik terakhirnya lagi h menuju 0, f tadi x tambah h ya, kalau dia fungsi x berarti x tambah h kurang fx kurang fungsi fx yang diketahui per h. Nah ini rumusnya. Jadi kalau dia 4x kuadrat berarti si x ini diganti dengan x tambah h yang dikuadratkan gitu. Lalu sama seperti ini juga, ada x tambah h yang dikuadratkan dikurang 2 kali x tambah h kayak gitu. Oke, selamat mencoba, selamat mengerjakan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jika belum paham silahkan ulang-ulangi lagi video yang Ibu berikan ini, didengarkan baik-baik. Dan Ibu harap anandaku
ada respon baliknya dengan mengerjakan latihan dan memahaminya dengan baik serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.